البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu asy-syekh al-'allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa a'dhamu ma amara Allah bi at-tauhidu wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Naam, beliau menyampaikan dalam matan ini, dan perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Apa ya tauhid, kata beliau? Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Naam, definisi atau pengertian yang disampaikan oleh beliau yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan atau menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Ini adalah pengertian tauhid untuk tauhid al-uluhiyah. Untuk pengertian untuk tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Dikarenakan tauhid yang qasimu ila salasati aqsam. Tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah tauhid al-uluhiyah, yang kedua adalah at-tauhid ar-rububiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Sekarang ini disampaikan oleh beliau di sini, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan yang paling besar adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Tidak boleh menduakan, tidak boleh menigakan, bahkan satu saja. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Kemudian juga qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, naam, huwallahu ahad, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Allahus samad, yaitu Allah Ta'ala ada tempat bergantung semua kebutuhan atau keperluan hambanya atau makhluknya, semuanya tergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi tauhid yang disampaikan oleh beliau di sini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Naam. Berbeda dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah sebagaimana telah lewat pengertiannya, ifradullah ta'ala bi af'alih, itu menunggalkan, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid ar-rububiyah, ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dengan perbuatannya. Bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembagian yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, yaitu kita harus mengimani, menunggalkan, mengesahkan Allah Ta'ala dalam semua perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa nama-nama yang Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, dan juga sifat-sifat yang Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya, atau Allah Ta'ala sifatkan dirinya dengannya. Kemudian juga nama-nama ataupun sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menunggalkan, mengesahkan, tidak boleh kita menduakan. Kemudian beliau mengatakan lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang Allah Ta'ala larang yang paling besar adalah asyirk. Perkara yang Allah Ta'ala larang yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru
yang lainnya, yang selain Allah Ta'ala bersamanya. Jadi ketika dia bersama, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga menyeru yang lainnya. Ketika dia mengibadahi, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga menyembah yang lainnya. Ini adalah asyirk. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Ta'ala itu yang telah menciptakan engkau. Fala tad'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menjadikan atau janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Mari kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kalau kita perhatikan secara detail, kita perhatikan secara rinci bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini ada dua rukun la ilaha illallah. Mengandung di dalamnya dua rukun la ilaha illallah, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Rukun yang pertama ada nafyu, meniadakan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Isbat, yaitu menetapkan bahwasannya semua peribadahan, semua bentuk ibadah tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullah isbat, wa la tusyriku bihi syai'a nafi. Rukun la ilaha illallah. La ilaha apa? La ilaha nafyu, illallah isbat. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah. Ini adalah apa? Ini adalah penafian. Kemudian illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah isbat. Sehingga rukun la ilaha illallah tidak ada tiganya, tidak ada empatnya, namun cuma dua. An-nafyu wal isbat, itulah rukun la ilaha illallah. Namun syarat-syarat la ilaha illallah sebagaimana telah berlalu penyebutannya, atau sekarang kita akan sebutkan syurutul la ilaha illallah ada berapa? 8. Yang masyhur disebutkan para ulama ada 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Apa itu? Pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah yaqinun, memiliki keyakinan ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika ikhlasun, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus didasari oleh ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ilmu, yakin, kemudian ikhlas, kemudian as-sidq, kejujuran hati ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian akan muncul kejujuran ini, diterapkan dengan amalannya. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, kemudian apa? Mahabbah, rasa cinta. Cinta ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian terbuktikan dengan rasa cinta tersebut hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. Kemudian apa? Inqiyad. Yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Kemudian setelah itu apa? Al-inqiyad, al-qabul, itu menerima semua yang Allah Ta'ala tetapkan, semua yang Allah Ta'ala perintahkan, semua yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan, semua yang Allah Ta'ala perintahkan kita kerjakan semampu dengan kemampuan kita. Kemudian yang terakhir apa? Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Al-kufru bit-taghut ini. Yang kedelapan adalah al-kufru bit-taghut. Seseorang harus meninggalkan at-taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah, seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-taghut. Jadi tersempurna dengan 8 syarat tersebut. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang kufur, meninggalkan at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Karena tali la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, jika didasari dengan rasa ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memalingkan dia dari apa?
dari api neraka. Sebagaimana hal ini telah Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abi Hurairah, hadisnya Itban bin Malik. Dari hadisnya Itban bin Malik riwayat Bukhari wa Muslim, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? Yabtaghi bidzalika wajhallah, menginginkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan, bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena agar didengar oleh manusia. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Itulah sangat penting sekali yang namanya keikhlasan, baik dalam berucap, beramal. Kemudian juga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keikhlasan harus sering kita latih, sering kita amalkan seperti itu. Kenapa? Karena semua amalan walaupun mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian tidak didasari oleh rasa ikhlas, maka amalan tersebut mardudun, itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, semua amalan, semua ibadah yang dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diiringi dengan mutabah, dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu juga tertolak. Jadi harus terpenuhi dengan dua syarat ini dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang al-mubtadi'ah, orang-orang ahlud dalal yang mereka dari kalangan sufiyin dan semisalnya. Mereka beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, peringatan-peringatan, namun tujuan mereka benar ikhlas karena Allah taala, namun kurang pada mereka satu perkara yang seharusnya itu wajib dikerjakan, yaitu mutaba'ah. Mereka tidak mutaba'ah, tidak mencontoh sunnah Rasulullah. Mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka beribadah sesuai dengan yang ada pada akal mereka, sehingga amalan mereka walaupun sebesar apapun, ketika tidak diiringi dengan al-mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalannya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun, mardudun. Maka amalan tersebut mardudun, tertolak, ditolak, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Jadi, beliau menyebutkan di sini dua perkara yang sangat penting. Pertama adalah at-tauhid, kedua adalah syirk. Yang mana at-tauhidu diddu syirki, wa syirku diddu tauhid. Yang mana tauhid itu lawan daripada syirik, dan syirik itu lawan daripada at-tauhid. Yang mana ketika seorang itu berada di atas at-tauhid, maka dia insyaallah ta'ala min ahli jannah. Dan barang siapa yang seseorang itu berada di atas kesyirikan, maka dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk ke dalam nerakanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya dia adalah api neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik, maka tidak ada seorang penolong bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.